Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kembali Allah mengizinkan kita untuk bersama melanjutkan kajian tafsir surat Yasin dari mulai ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Sebelum kita mulai mengkaji dan mendalami ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Yasin ini, terlebih dahulu mari kita awali bersama dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini adalah surat yang sangat familiar. Banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tapi hafal surat Yasin. Kenapa? Karena memang Yasin ini identik dengan bacaan yang tidak pernah lepas dari hati dan lisan orang-orang yang beriman. Namun bukan berarti Al-Quran itu isinya hanya Yasin saja. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, sampai An-Nisa. Karenanya tidak salah kalau seandainya sebagian besar umat Islam terutama di beberapa daerah itu lebih hafal surat Yasin daripada surat Al-Baqarah. Itu hal yang wajar, karena memang surat ini lebih populer dibanding dengan surat-surat yang lain. Namun sebisa mungkin tidak hanya membatasi pada bacaan, walaupun bagus membaca Al-Quran surat apa saja bagus, namun akan jauh lebih utama apabila dilanjutkan dengan bersama-sama mengkaji atau memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ini sudah luar biasa. Mau membaca saja sudah bagus, apalagi menghafalkannya, lebih-lebih mentadabburi atau memahami ayatnya. Dimulai dari ayat yang keempat surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Potongan ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah bersumpah dengan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang legitimasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan, bukan tukang sihir, bukan peramal, apalagi dianggap orang gila. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah laminal mursalin, benar-benar seorang utusan yang mendapatkan mandat atau perintah dari Allah, dan semua risalah ajarannya adalah ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang mustaqim, dan Al-Qur'an serta ajaran yang beliau sampaikan juga merupakan siratun mustaqimun, jalan yang lurus. Maka Nabi pernah bersabda sebelum beliau wafat, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'dihi abada, kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata beliau. Siapapun yang berpegang teguh pada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meniti jalan yang bengkok. Dia tidak akan pernah terjerembab dalam kesalahan, melainkan akan senantiasa berada di jalan kebenaran selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah atau hadis. Maka ngaji itu ya yang disampaikan, kalau tidak Al-Quran ya hadis, apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Sehingga dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Saya tak ngaji Quran saja, nggak perlu hadis atau ingkar sunnah. Ya gimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak memahami atau mengkaji hadis? Karena banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang hanya bisa diinterpretasikan oleh Rasulullah dalam hadisnya.
Tidak cukup hanya kita pahami ayat-ayatnya, butuh syarah, butuh penjelasan, atau butuh tafsir atau takwil, di mana Rasulullah sendiri yang berhak menafsirkannya. Begitu pula saya tak ngaji hadis saja, gak butuh Quran. Bagaimana hadis itu bersumber dari Quran? Apa yang diucapkan Rasulullah itu bersumber dari Al-Quran. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karenanya siapa yang berada di jalan Al-Quran, di jalan Rasul, dia akan selalu berada di siratin mustaqim, berada di jalan yang lurus. Karena bayangan kita siratul mustaqim itu kan nanti di hari kiamat. Memang Nabi mengatakan, tidaklah seseorang di antara kalian pasti melewati titian sirat ini, sampai digambarkan lebih tajam daripada pisau, lebih kecil daripada rambut yang dibelah 7. Itu sebetulnya gambaran, bahkan mungkin kondisinya jauh lebih menyeramkan daripada yang digambarkan itu. Al-Quran sendiri menyebutkan, wa im minkum illa wariduha, kalian pasti akan melewatinya. Karena tidak seorang pun bisa langsung masuk surga kecuali dibuktikan terlebih dahulu keteguhannya ketika dia berada di atas titian. Sampai Rasulullah bersama dengan orang-orang yang beriman saja pada saat melewati titian itu berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rasulullah berharap, ya Allah sempurnakan cahaya kami, tambahkan cahaya kami, jangan sampai padam di atas titian, padam. Kita lewat ring road saja yang lebar, yang ada penerangannya, kalau malam sendirian ngeri, apalagi tidak ada penerangan, lebih ngeri lagi. Dan kondisi sirat itu lebih mencekam daripada jembatan apapun yang ada di dunia, karena hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang mampu melintasinya. Nah, untuk bisa meniti jalan yang disebut sirat itu harus dimulai sejak kita hidup di dunia ini. Ketika kita berada di jalan yang lurus, selalu berpegang teguh pada agama Allah, maka sudah bisa dipastikan selamat, melintas di atas titian dalam keadaan selamat. Begitu pula sebaliknya. Nah, jalan satu-satunya yang lurus itu adalah Al-Quran. Sebagaimana di awal surat Al-Kahfi, Allah sendiri menyebutkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad, wa lam yaj'al lahu iwaja, di dalamnya tidak ada kebengkokan, qayyiman, bahkan lurus. Kalau misalnya kita ke Surabaya, ada dua pilihan kalau naik darat, bisa lewat arteri, bisa lewat jalan tol. Kalau arteri ya mungkin naik turun atau berkelak-kelok, banyak lampu merah. Kalau tol siratal mustaqim, lurus ya, jalannya lurus, tapi bayar. Hanya saja nanti di sana nggak bayar. Kalau kita ingin bisa sampai tujuan dengan tepat, ya pilihannya hanya satu, lewat siratal mustaqim tadi ya, lewat tol tadi, tidak ada hambatan, jalan itu bebas hambatan. Nah, Allah turunkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar sebagai Google Map, bukan hanya sekedar sebagai peta yang menunjukkan kita, melainkan juga sebuah kendaraan yang mengantarkan kita untuk bisa sampai tujuan. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu juga sebagai hadin, sebagai pemberi petunjuk. Hanya saja Rasulullah itu tidak hanya sekedar menunjukkan, melainkan mengantarkan orang yang bertanya itu untuk sampai tujuannya. Contoh sederhananya begini, jenengan mau ke Bantul, belum tahu yang namanya jembatan Pandan Simo ya. Seandainya belum ada Google Map nih, kalau kita hanya tanya saja, begitu sampai ring road mana itu Pal Bapang, terus tanya seseorang di situ, Pak nyuwun sewu, jembatan Pandan Simo menika pundi nggih? Orang yang pertama
mungkin hanya akan menunjukkan jenengan ngidul makin mentok terus ngilen, hanya stop sampai di situ. Kita sendiri yang mencari, kadang mungkin juga bingung malah bablas ngetan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Nabi tidak hanya menunjukkan di sana tempatnya, melainkan beliau yang mengantarkan. Beliau yang mengantarkan untuk bisa sampai tujuan. Jadi kalau misalnya ke orang yang kita tanya tadi, dia tidak hanya menunjukkan jenengan ngidul terus ngilen, akan tetapi diantar sampai di tujuan. Ilmu ini diterapkan di warung-warung waralaba itu. Kalau kita tanya suatu produk itu kan tidak hanya ditunjukkan, sampo di mana ya Mbak? Oh, mriko. Enggak hanya itu, tapi diantar, ditunjukkan sampai kita menemukan yang kita cari. Jadi antara Al-Quran dengan hadis itu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir itu bukan hanya sebagai seorang pemberi petunjuk, tidak hanya penyampai wahyu, tidak hanya penyampai risalah, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar-benar sudah mempraktekkan atau menerapkan risalah itu. Nabi itu sebelum memerintahkan umatnya sholat, Nabi sudah sholat duluan, sehingga tata cara sholat itu harus meniru Nabi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian plek ketiplek seperti tata cara saya salat. Jadi Nabi tidak hanya menyuruh kalian harus salat, laksanakan salat, tidak, tapi Nabi itu mempraktekkan salat terlebih dahulu, kemudian memerintahkan para sahabat, begini loh cara salat yang benar. Jadi beliau mengajari sampai sempurna. Maka siratal mustaqim, jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada kita sebagai hamba-hambanya ini sebetulnya tidak lain adalah jalan keselamatan, jalan yang paling mudah, jalan yang membawa kebahagiaan. Allah sudah ngasih jalan kepada kita. Kita tak gawe ke tol, tapi kita tak nerabas wae. Bawa KLX nerabas. Ya malah belasuk-belasuk kita. Sudah ada contohnya, bahkan sudah ada yang mengantarkannya. Itulah yang disebut Al-Quran, itu yang disebut dengan hadis. Tapi kadang tidak sedikit umat manusia yang tidak tunduk patuh terhadap siratal mustaqim. Jadi sirat itu artinya titian atau jalan, mustaqim yang lurus. Kenapa kok ada istilah begini? Salah satu tujuannya adalah memang Al-Quran itu meminjam bahasa manusia agar mudah dipahami. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali analogi-analogi, kiasan-kiasan, atau penjelasan-penjelasan yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalnya transaksi jual beli, Al-Quran sering kok meminjam istilah jual beli itu. Kalau kita sering jalan menempuh perjalanan, pengen tidak macet, pengen cepat sampai, Al-Quran sering meminjam istilah itu atau peristiwa itu sebagai sarana untuk menyampaikan pemahaman sebagaimana yang Allah bawa, Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran itu kata Allah Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa diutusnya Rasulullah dan turunnya Al-Quran itu bersamaan. Bukan kok Al-Quran turun dulu baru bulan depan Nabi diangkat jadi Rasul, bukan. Atau Nabi diangkat dulu, wahai Muhammad engkau saya angkat menjadi Nabi, terus bulan depan baru turun Al-Quran. Tidak begitu, melainkan turunnya Al-Quran itu bersamaan dengan diangkatnya Rasulullah, atau diutusnya Rasulullah itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, loh kan turunnya Al-Quran itu tidak langsung memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut,
bangunlah, berilah peringatan. Sehingga ada yang memahami seolah-olah turunnya ayat ini baru menjadi bagian startnya atau awalnya Rasulullah berdakwah. Sedangkan ketika turun surat Al-Alaq ayat yang kelima, begitu pula dengan Ad-Duha, itu dipahami oleh sebagian kalangan belum diutusnya Rasulullah. Padahal tidak. Jumhur ulama mengatakan sejak turunnya ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah, Rasulullah itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Iqra, bacalah. Itu bukan hanya Iqra ya Muhammad, bukan hanya bacalah wahai Muhammad, tapi juga bacalah wahai umat Nabi Muhammad, dan seterusnya. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunnya Al-Qur'an itu diperjelas oleh Allah Tanzilal Azizir Rahim, langsung mendapatkan mandat atau perintah dari atasan, dari Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, bukan hasil musyawarah. Jadi bukan hasil pemilu. Diutusnya Rasulullah itu bukan hasil rembukan. Tiba-tiba kabilah-kabilah Arab berkumpul, gimana kalau kita mengangkat Muhammad sebagai nabi, setuju? Enggak. Tapi langsung dari Allah. Maka enggak ada pemilu nabi, itu enggak ada. Yang tiap 5 tahun diganti, enggak ada. Kenapa? Karena mandatnya langsung dari Allah. Tidak dibatasi tahun, tidak dibatasi waktu. Sampai kapan? Sampai Rasulullah meninggal dunia. Tugasnya baru berakhir. Beda kan? Kalau pemimpin di dunia, pemimpin di negara kita, itu kan berdasarkan apa? Pilihan, berdasarkan suara mayoritas. Undang-undangnya berdasarkan rapat anggota DPR. Tapi kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu tidak perlu rapat, malaikat rapat, atau orang-orang Arab rapat, suku-suku Arab rapat, enggak. Quran itu langsung dari Allah. Begitu pula dengan Rasulullah, itu langsung diutus oleh Allah. Tidak kok misalnya dari Persia mengutus 1 orang, dari Romawi mengutus 1 orang, dari Jawa mengutus 1 orang, rembukan piye carane kita punya nabi, setuju enggak. Tidak seperti itu. Tapi Tanzilal Azizir Rahim, Allah yang memberikan perintah, Allah yang menurunkan. Sebagaimana di dalam Tafsir Al-Muyassar disebutkan, nazzalallahu hadzal qur'ana tanzilal azizi fi intiqamihi min ahlil kufri wal ma'asi. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, termasuk Rasulullah diutus oleh Allah, itu tujuan utamanya adalah untuk mendebat atau meluruskan kesesatan orang-orang kafir dan ahli maksiat. Karena kalau seandainya suatu hukum itu diserahkan kepada manusia, ya acak adul, pasti sesuai dengan kepentingan, tergantung yang pesan. Tapi kalau Allah tidak punya tendensi apapun, Allah tidak punya intervensi apapun, demi kemaslahatan umat manusia. Terakhir, untuk apa Al-Quran diturunkan? Pada ayat yang ke-6 Allah menegaskan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Litunzira, agar engkau memberi peringatan. Namun ya perlu digarisbawahi, Al-Quran itu isinya bukan hanya peringatan-peringatan, melainkan juga ada kabar gembira. Komplit. Jangan sampai kita Quran kok isinya hanya peringatan, isinya hanya neraka, isinya hanya rajam, isinya hanya kisah. Enggak. Quran itu juga basyiran, memberikan kabar gembira. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 dan seterusnya, Allah mengatakan, ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshir, syubshir itu artinya memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Kalau dalam surat Al-Kahfi kan, wa yubashshirul mu'minina alladzina amanu. Tapi kalau dalam surat Al-Isra, wa yubashshirul mu'minina
anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Jadi Quran itu isinya basyiran wa nadhira, memberikan reward, memberikan kabar gembira, tapi juga ada punishment, ada ancaman, ada peringatan. Nah, khusus karena waktu itu memang susah sekali orang bisa baik. Jadi kalau menghadapi kondisi seperti itu nggak lagi pakai babi bu langsung ya. Litungzira qauman ma unzira abauhum, karena nenek moyang mereka belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Fahum ghafilun, sehingga mereka lalai. Jadi berat Bapak Ibu dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah atau tugas Rasulullah itu amat sangat berat. Kenapa? Mengubah suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sudah turun temurun, yang amat sangat susah untuk diubah. Itu kalau tidak kuat mentalnya malah kena mental duluan. Ya. Bayangkan sebuah tradisi yang sudah mengakar kuat di saat zaman itu Nabi kecil sampai Nabi diutus itu kan yang paling mendominasi adalah agama pagan, penyembah berhala, penyembah patung. Di zaman itu patung yang disembah itu. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa menyadarkan mereka sampai kemudian mereka benar-benar sadar 100%? Itu kalau tidak melalui perjuangan yang berat. Nggak jauh-jauh lah zaman Wali Songo yang berdakwah menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Itu berat sekali. Zaman nenek moyang kita, ya kita tahu mereka menyembah batu, memang nyembah beneran, bukan hanya mengoleksi, nyembah beneran, animisme, dinamisme, sampai kemudian menjadi agama tauhid. Maka dakwah yang paling berat itu dakwah tauhid. Beda kalau kita hanya bahas ya pengajian pada umumnya, yang penting orang seneng, apalagi ada musik DJ, tambah seneng lagi. Tapi kalau dakwah tauhid, wah banyak yang memusuhi. Belum dipersekusi, belum diusir, belum ditolak. Kenapa? Karena memang mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging, kebiasaan yang salah ini ya, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat itu tidak mudah, tantangannya berat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan hatinya oleh Allah, diberikan tasliyah, diberikan motivasi, diberikan kepastian oleh Allah, sebagaimana dari ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nabi semakin yakin bahwa langkah yang beliau titi adalah berada di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan bisa meniti sebagaimana jalan yang dititi oleh Rasulullah serta para ulama saleh. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ayat berikutnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.